Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa nih serak suaranya? Udah malam nih, saya begadang malam nih. Ya malam ini saya sambut undangan panitia. Saya kira cuma untuk duduk saja di sini, tetapi suruh bicara. Mohon maaf kalau saya tidak seperti Ustadz Dede, Ustadz Ibnu Fajar tadi begitu semangatnya. Wa qala salam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habaib Al-Habibina Al-Habib Abdullah bin Toha Al-Haddad, Al-Habib Arif bin Saleh Al-Attas, Al-Habib Ja'far bin Umar As-Segaf, Al-Ustadz Ahmad Syahid Qurtubi SPD. Beliau semua sudah meninggalkan majlis di sini. Mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan di perjalanan dengan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Rahiman Al-Amri, Al-Mukarram Saram Ustadz Dede Khairul Umam, Al-Mukarram Saram Ustadz Hanif Fahri, Al-Mukarram Ustadz Ibnu Fajar tuan rumah, Al-Mukarram Ustadz Imam Bukhari, Al-Mukarram Ustadz Khairuddin SPDI, Al-Mukarram Ustadz Maman Suryaman AMA, Al-Mukarram Ustadz Fakih, seluruh panitia maulid dan milad yang ketiga Majelis Taklim Gabungan yang saya hormati dan saya cintai. Para asatijah yang tidak satu-satu karena memang tidak punya catatan banyak. Saya mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu karena begitu banyaknya para asatid dan asatijah. Para autor pemerintah yang saya hormati, baik itu dari RT sampai yang tertinggi yang kita hormati. Kita bersama datang kepada guru kita Bapak Ustadz Haji Ahmad Efi MPD yang baru saja tiba. Mudah-mudahan beliau sudah berikan ceramahnya di depan kita dengan sebaik-baiknya. Para bapak, para ibu hadirat yang berbahagia, malam hari ini saya tidak berpanjang kalam karena memang guru kita sudah datang. Saya hanya menyampaikan 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar yang kedua yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pilar yang ketiga yaitu Al-Quranul Karim. 3 pilar inilah yang harus kita taati dan kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Dan apa baik di antara kedua yang termasuk kita nih? Kita ini termasuk baina sama wal ard, di antara langit dan bumi. Artinya kita ini termasuk yang Allah ciptakan, baik itu langit dan bumi, termasuk kita isinya ini. Makanya tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu salah satunya sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang nggak mau sholat, cuma ngajinya rajin, nggak mau sholat, di mana nanti nempelnya ini pahalanya? Sedangkan sholat, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, ngaji penting, sholat labepan. Nah ini, jangan sholat ditinggal yang 5 waktu. Ya, ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, semuanya kita laksanakan. Kalau dahulu waktu Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala berapa waktu? 50 waktu. Ya kalau sekarang 50 waktu kita sholat, jawaban Anda bisa ngaji. Sulit sama ngaji. Kenapa? Waktu cuma 24 jam. Sedangkan sholat 50 waktu. Ini susah dibaginya ini. Ya, selamat datang kita ucapkan pada guru kita yang baru saja tiba. Mudah-mudahan beliau nanti panjang lebar memberikan tausiah atau ceramah agamanya di hadapan kita. Saya syukur dulu, nanti saya akan lanjut sesudah beliau ada di di panggung ini. Iya, iya. Ya, 4 basah. Udah kirim. Baik, selanjutnya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah menjadi uswah hasanah bagi kita. Beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Nah, oleh karenanya kitanya harus mengikuti akhlak beliau, karena akhlak beliau ini luar biasa. Masya Allah, kalau kita bukan dengan akhlak beliau, ini rasanya kita belum apa-apanya. Beliau bukan hanya, kalau tadi Ustaz Dede mengatakan jangan sampai meninggalkan majlis, kenapa? Dengan adanya hujan. Rasulullah SAW pada saat itu dicaci, dimaki
dan dihina, bahkan ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy, tetapi beliau tidak melawan. Tetapi kalau agama Islam dihina, beliau begitu marahnya luar biasa. Nah, inilah akhlak beliau yang luar biasa, tentunya perlu kita ikuti. Dan juga kalau berbicara akhlak dengan dakwah beliau yang luar biasa, kalau tadi guru kita hadir, kita sambut dengan jabatan tangan, dengan cium tangan, bahkan kita mengucap salam kepada beliau. Inilah ulama yang kita sambut karena guru kita. Tetapi Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah bukan hanya disambut, bahkan diludahin, Bu ya, Pak ya. Ini waktu dia masuk ke masjid diludahin oleh orang kafir, tetapi beliau tidak marah. Bahkan, ya sahabat, mana langganan saya? Langganan siapa yang biasa ludahin? Oh, sedang sakit. Rasul langsung sudah sholat datang ke rumah orang tersebut, mengasih hadiah. Ini yang luar biasa, kesabaran beliau, akhlak yang sangat mulia. Kemudian juga di saat beliau berdakwah di Taif, bukan disambut seperti kita menyambut guru kita tadi, tetapi seorang nabi bukan disambut, tetapi disambit oleh orang-orang Taif dengan batu atau kerikil. Inilah sambitan yang luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah tetap berdakwah. Malaikat ingin menggencet orang-orang Taif, Rasulullah tidak mengizinkan dua gunung untuk menggencet orang-orang Taif, tapi Rasul tidak mengizinkan. Mudah-mudahan orang-orang Taif ada yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran beliau, akhirnya ada satu orang yang bernama Adas. Kalau tidak sedang Adas itu budak, seorang budak. Dia masuk Islam, beragama, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya satu orang yang tadinya Rasulullah berlumuran darah, bukan hanya disambit oleh kerikil, tetapi beliau tidak gentar, tidak goyah. Hanya satu orang yang masuk Islam. Ini alhamdulillah, guru kita ini bukan kita sambit, bahkan kita sambut dengan begitu gembira, begitu senang. Mudah-mudahan beliau selalu berikan panjang umur dan juga ilmunya bermanfaat, bisa memberikan ilmu pada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Al-Qur'anul Karim. Zayyinu buyutakum bisawtil Qur'an. Hiaslah rumahmu dengan suara Al-Quran. Ini yang remaja-remaja nih. Ngaji ini kita ngaji jiping ya. Ngaji jiping memang kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban wala takun khamisan. Termasuk dapat pahala besar. Yang kalau kita nggak jadi orang alim, nggak jadi muta'alim, ya mustami'an, kita termasuk orang yang mendapat pahala. Tetapi yang paling penting, realisasi kita, aplikasi kita, sesudah kita ngaji jiping ini dapat ilmu dari guru-guru kita, kita amalkan, termasuk membaca Al-Qur'anul Karim. Zayyinu buyutakum bisawtil Qur'an. Hiasi rumah dengan Al-Quran. Jangan karena tanda akhir zaman rumah itu hanya koleksi Al-Quran sebagai koleksi. Dari yang kecil sampai yang besar, dari warna-warni semua dikoleksi buat pameran. Inilah saya orang yang ngolek Quran. Ini saya orang soleh, orang alim atau orang yang rajin baca Quran. Belum tentu, kenapa? Oke, tapi yang paling bagus bukan hanya koleksi, yang paling bagus itu baca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu Syubhanul Yaum Rijal Bad. Hari ini kalian jadi pemuda, besok kalian jadi orang dewasa, jadi pemimpin. Saya ingat Allah yarham al-mafrulah
Bapak Nurani pernah bicara di depan. Saya punya teman waktu belajar. Kalau ingin tahu, melihat akan datang, sebelum akan datang, lebih baik lagi kalau anak-anak sekarang ini banyak baca Quran, banyak belajar. Sebelum akan datang itu lebih baik dibanding sekarang, kata beliau. Tetapi sebaliknya, kalau anak kecil, anak remaja tidak mau mengaji, tidak baca Quran, tunggu sebelum akan datang bukan ahli ibadah, bukan ahli Quran, ini yang akan celaka, akan binasa. Oleh karenanya, mari kita cintai Al-Quranul Karim sejak sekarang. Karena kalian syubbanul yaum rijal bad. Sekarang jadi pemuda, besok jadi orang dewasa. Bisa jadi guru, bisa jadi ustaz, bisa jadi pemimpin negara maupun para dai-dai. Ini yang sangat meneruskan untuk generasi di sekarang untuk menegakkan datang. Dan juga al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah pangkal keberhasilan. Oleh karenanya, saya bergembira, bersyukur bisa hadir malam ini. Kenapa? Karena ini bersatunya anak-anak muda. Seperti lidi satu mudah dipatahkan. Tapi kalau 10 lidi, 20 lidi diikat, dipatahkan tidak bisa. Inilah al-ittihadu asasun najah. Oleh karenanya ini kita manfaatkan, kita camkan makalah ini. Kemudian himmatur rijal tahdumul jibal. Himmatur rijal tahdumul jibal. Mohon maaf kalau saya keliru. Semangatnya pemuda, asal kata rojul. Himmatur rijal jamaknya ar-rijal, jamak rojul. Tahdumul jibal, asal kata jabal, jamaknya jibal. Jadi semangatnya anak muda atau para remaja putra dan putri atau santriwan santriwati dan juga ikhwan dan ikhwat semua, ini termasuk semangat yang luar biasa, bisa menghancurkan gunung. Nah, oleh karenanya semangat kalian ini yang luar biasa. Ini tidak mudah mempersatukan. Oleh karenanya ini salah satu kebanggaan orang-orang tua kita yang telah berlalu, guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mereka senang sekali dengan ada persatuan remaja gabungan seperti ini. Demikianlah bila katakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.